Jadi sebelum mulai kegiatan, Bapak akan memberikan lembar persetujuan untuk kegiatan konseling kita nanti. Bapak akan membagi satu-satu, bisa kalian isi. Sudah mengisinya? Sudah, Pak. Bapak minta kembali ya. Baik, lembar persetujuan kegiatan konseling kita sudah disetujui, disepakati bersama. Bapak bakal menjelaskan mengenai resiko-resiko yang dapat terjadi saat kegiatan konseling. Yang paling sering terjadi yaitu adalah keterbukaan, kerahasiaan. Jadi apa yang kalian sampaikan itu dapat beresiko tersebar luas. Nah, maka dari itu Bapak sampaikan resiko ini di awal supaya apa? Bukan menakut-nakuti kalian. Maksud Bapak itu supaya kalian itu dapat menjaga rahasia teman kalian di sini seperti itu, agar tidak terjadi hal yang seperti Bapak jelaskan tadi. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, udah pada makan siang belum? Sudah. Aman ya berarti? Aman. Soalnya ini kita bakalan mengadakan konseling kelompok. Takutnya nanti lapar di tengah jalan ya kan? Jadi sebelumnya kan Bapak mengumpulkan kalian ini dengan waktu itu Bapak mengadakan menyiarkan yaitu adanya layanan konseling kelompok untuk siswa di sekolah ini. Nah, dan kalian ini adalah siswa-siswa yang terpilih untuk melaksanakan konseling kelompok pada hari ini. Nah, sebelumnya kan kalian ini dari beda-beda kelas ya. Sebelumnya Bapak minta kalian memperkenalkan diri dulu biar satu sama lain saling mengenal, seperti itu. Bisa dimulai dari... Perkenalkan semuanya, nama saya Tia Isyari, saya dari Boyolali, saya dari kelas 10A. Perkenalkan nama saya Yunita Nidhi Salim, saya dari Suruh, saya dari kelas 10C. Perkenalkan nama saya Via Dewi Haryaning Tias dari 10B, saya dari Salatiga. Perkenalkan nama saya Adinda Maya Kumala, alamat dari Kota Semarang, saya kelas 10D. Perkenalkan nama saya Indah Lestari, alamatnya dari Magelang, berasal dari kelas C. Nah, baik. Jadi kalian sudah saling mengenal ya satu sama lain ya. Ada yang beda kelas, ada yang sama juga. Jadi Bapak pada siang hari ini, pada konseling kelompok hari ini, Bapak bakalan menyampaikan aturan dan norma yang harus diikuti oleh kalian nih untuk melaksanakan konseling kelompok pada siang hari ini. Di konseling kelompok itu kita harus menjaga asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan. Asas kerahasiaan maksudnya gimana? Dari kalian nantinya kan bakalan mengungkapkan permasalahan yang ada pada diri kalian dan juga isi hati kalian mungkin. Nah, itu Bapak mohon kepada kalian yang ada di sini, kalian dapat menjaga kerahasiaan dari teman kalian yang disampaikan. Jangan sampai orang-orang di luar tahu gitu. Cukup kita aja di sini. Seperti itu untuk menjaga kerahasiaan satu sama lain. Kemudian asas keterbukaan itu sendiri, Bapak ingin kalian itu bisa terbuka di sini karena asas kerahasiaan kita sudah sepakat kalau kita bakal menjaga rahasia satu sama lain. Nah, Bapak ingin kalian bisa terbuka pada konseling kelompok pada siang hari ini. Seperti itu. Selanjutnya Bapak bakalan menyampaikan gambaran proses konseling kelompok pada siang hari ini. Masalah kalian yang saya sudah sampaikan di tahap pembentukan, yaitu kita bakalan mengangkat tema mengenai penerimaan diri yang lebih spesifik lagi, yaitu penerimaan diri mengenai kepercayaan diri kalian, seperti itu.
Mungkin itu gambaran awalnya seperti itu. Nantinya ada tahap transisi dan kemudian tahap inti, dan dilanjutkan tahap penutup. Nah, pada tahap awal ini Bapak minta kepada kalian untuk menjelaskan secara secara menyeluruh dulu, secara global mengenai permasalahan yang ada pada diri kalian yang sesuai dengan tema yang kita angkat, seperti itu mungkin. Jadi Bapak kali ini memberikan ruang untuk kalian untuk mengungkapkan permasalahan diri kalian, dan Bapak harap kalian bisa terbuka untuk mengungkapkannya. Dari siapa dulu, silahkan. Iya, dari saya dulu. Sebelumnya mungkin saya sebelum masuk di sekolah ini, saya itu di lingkungan yang terhitung itu bebas, Pak. Jadi belum ada aturan-aturan ketat seperti di sekolah saat ini. Seperti misalnya dulu di SMP itu saya sering banget buat melakukan pelanggaran apapun itu tentang sekolah. Jadi saya merasa diri saya itu paling bagus gitu loh, Pak, pas di SMP dulu. Terus sekarang itu saya di di sekolah saat ini, saya merasa kalau saya melanggar peraturan itu saya tuh bahkan dikucilkan di kelas, Pak. Jadi kayak rasa percaya diri saya tuh nggak ada sama sekali dengan teman-teman saya gitu. Jadi saya kalau mau bergaul itu saya nggak ada rasa percaya diri sama sekali. Terus saya seringkali untuk menutup diri di kelas saya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Tia. Silahkan Mbak Wawa bisa menyampaikan dulu. Selanjutnya kalau dari saya sendiri, saya itu kurang bisa membuka diri kepada orang baru. Jadi rasanya kalau mau bergaul itu gimana ya, kayak malu, terus nggak percaya diri, takut nggak ditemenin, takut nggak bisa menerima gitu. Jadi saya memilih untuk menutup diri dan memilih untuk di kelas itu nggak punya teman dan sendirian. Orang-orang pada bilang saya itu introvert, padahal aslinya nggak se-introvert itu, cuma memang ketakutan saja untuk bergaul dan menambah relasi. Seperti itu. Baik. Kalau saya itu waktu SMP itu belum bisa merangkai kata-kata untuk public speaking di depan umum, Mbak. Jadi saya kurang percaya dirinya itu di dalam menyampaikan pendapat saya di depan umum itu. Yang saya rasakan dari SMP sampai sekarang. Kalau saya dulu saat SMP itu merasa saya selalu mendapat ranking. Terus pada saat saya masuk ke SMA, saya merasa saya tidak seperti di SMP, tidak mendapatkan ranking itu karena mungkin banyak sekali saingan dari teman-teman yang lain. Jadi saya merasa seperti prestasi saya menurun. Ya, baik. Bisa dilanjut, Mbak. Mungkin saya agak mirip ya sama Mbak Dinda, tapi saya itu di ranah bakat. Jadi dulu SMP itu saya sering banget kayak dapet kejuaraan lomba atau apa. Tapi dalam pindah sekolah ini, SMA ini, saya itu ngerasa mungkin dalam ranah pertamanya lebih luas ya, dan itu mungkin banyak pilihannya lagi. Jadi itu menurut saya belum bisa mengembangkan bakat saya seperti saat SMP dulu. Seperti itu. Baik, jadi kan kalian sudah menyampaikan nih. Nah, kita karena konseling kelompok, kita bakal menyepakati tujuan kita, tujuan akhir konseling kelompok kita. Berarti yang dari kalian sampaikan tadi, dari masalah yang kalian sampaikan tadi, apa tujuan kalian untuk mengikuti konseling ini? Tujuan akhirnya. Dari Mbak Indah dulu mungkin bisa disampaikan. Kalau saya mungkin cuma pengen saya tuh percaya diri lagi untuk nunjukin bakat-bakat saya gitu loh. Kayak sama seperti dulu. Ya, Mbak Dinda. Kalau saya mungkin dengan lebih meningkatkan belajar saya lagi agar bisa seperti dulu. Baik. Mbak Fia. Tujuan saya itu untuk meningkatkan kepercayaan diri saya untuk berbicara di depan publik lagi, Pak. Baik.
Lanjut Mbak. Oh, Kalau dari saya sendiri untuk memulihkan rasa percaya diri saya untuk kembali bergaul dan bergabung dengan teman-teman di sekitar saya. Mbak Tia yang terakhir. Mungkin kalau dari saya hampir mirip sama punya Mbak Wawa, jadi saya ingin tujuan saya itu di sini agar saya bisa bergaul dengan percaya diri dengan teman-teman di sekitar saya. Kan ini intinya berarti kalian ingin meningkatkan rasa percaya diri kalian di dalam lingkungan sekolah ini ya. Iya. Nah, berarti kita sepakati dulu tujuan awal kita yaitu itu tadi, meningkatkan rasa percaya diri kalian di lingkup sekolah seperti itu. Iya. Baik. Jadi kan masalah yang kita akan tujuan awal kita kan yaitu mengenai kepercayaan diri ya di lingkungan sekolah. Biasanya dari kalian itu ketika merasa kurang percaya diri, kalian itu hal yang kalian lakukan itu apa gitu? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Saya Pak, ketika saya merasa kurang percaya diri, saya akan menarik diri saya dari lingkungan. Jadi saya akan benar-benar membatasi dan memilih untuk berdiam diri dan sendiri. Misal kalau sekolah biasanya pada sama teman-temannya, saya memilih untuk misal duduk di belakang sendiri dan sendirian gitu. Terus pada ke kantin bareng, saya milih kantin sendiri atau milih di kelas sendirian gitu. Dari yang Mbak Wawa sampaikan, kenapa Mbak Wawa memilih hal seperti itu ketika Mbak Wawa merasa kurang percaya diri? Karena saya merasa takut kalau aku nanti misal SKSD atau mau deketin atau mau ngajak berteman, nanti takut malah dibully atau dicaci maki gitu. Teman-teman mungkin ada tanggapan mengenai hal tersebut? Mungkin dari saya Pak, jadi saya itu sering kali jika saya merasa kurang percaya diri, saya akan hampir sama dengan hal yang ditunjukkan Mbak Wawa, itu saya akan menarik dari lingkungan. Karena apa? Karena saya merasa hal yang sudah saya tunjukkan kepada mereka itu tidak ada gunanya buat lingkungan saya. Jadi saya seperti diacuhkan. Nah, dari hal itu tadi saya seringkali untuk berdiam diri dan saya itu malah seperti mencuri perhatian agar mereka kembali memberi perhatian pada saya seperti itu. Baik, mungkin seperti Mbak Wawa sama Mbak Tia itu tahu bahwa ketika Mbak Wawa sama Mbak Tia itu kurang rasa percaya diri, hal yang dilakukan oleh Mbak Wawa dan Mbak Tia itu sebenarnya itu hal yang keliru atau yang salah. Nah, terus Mbak Wawa sama Mbak Tia itu sudah pernah mencoba belum? Gimana sih caranya biar saya tuh nggak seperti itu lagi gitu? Mungkin dari saya dulu ya. Saya pernah melakukan untuk mengatasi masalah itu tuh, saya pernah melakukan seperti halnya tadi Pak. Seperti saya sering melakukan hal-hal yang membuat mereka memberi perhatian kembali kepada saya. Mungkin namun sepertinya tidak diterima oleh lingkungan saya. Seperti itu. Kalau dari saya sendiri sampai saat ini saya belum pernah mencoba karena rasa ketakutan dalam diri saya lebih besar daripada rasa ingin mencoba seperti itu. Dari yang Mbak Tia sampaikan tadi, dia merasa kurang percaya diri, tapi dia sudah mencoba untuk menunjukkan suatu respon atas ketidakkepercayaan diri tersebut. Itu sudah hal yang baik sebenarnya, yang merupakan sebuah kemauan dari diri Mbak Tia untuk mencoba keluar dari rasa kurang kepercayaan dirinya tersebut. Nah, dari hal tersebut Bapak minta atau harapkan kalian bisa dapat melakukan suatu hal. Tidak hanya kalian merasa kurang percaya diri terus kalian berdiam diri, itu tidak. Jadi kalian harus bisa mencoba setidaknya seperti itu. Bapak harap tujuan yang telah kita tetapkan tadi dapat kalian ingat untuk kegiatan bimbingan kelompok ke tahap inti yang akan kita laksanakan setelah ini. Seperti itu. Baik, Bapak ingin
kalian menyampaikan lagi permasalahan inti dari yang kalian ingin selesaikan di sini. Mungkin dari siapa dulu, Mbak Via mungkin? Oh, Mbak Dinda, silakan. Kalau saya lebih ingin meningkatkan prestasi saya yang dulu kembali kepada diri saya yang sekarang. Kalau saya ingin menjadi seseorang yang sangat pede untuk mengutarakan suara di depan umum. Lanjut. Kalau saya ingin kembali bisa untuk percaya diri untuk bergaul dengan teman-teman di kelas saya. Kalau saya ingin mendapatkan lebih banyak teman daripada yang dulu. Kalau saya pengen bisa kembali pede untuk nunjukin bakat-bakat saya yang terpendam selama ini. Baik. Jadi Bapak ingin menentukan tujuan kita lagi mengenai konseling ini, tapi lebih spesifik lagi tujuan yang kita akan buat di sini di tahap inti ini. Jadi mungkin kan tadi menyampaikan ya mengenai kepercayaan diri kalian. Intinya kalian ingin bisa lebih percaya diri lagi. Baik, berarti kita akan mengangkat satu permasalahan dulu dari yang kalian sampaikan tersebut. Mungkin ada yang mau itu, yang salah satu siapa mungkin? Masalah apa dulu yang akan kita angkat? Menurut saya dari permasalahan Mbak Tia sama Mbak Wawa dulu tentang meningkatkan kepercayaan diri dengan teman. Oh, baik, berarti kita akan mengangkat masalah ini dulu ya. Sepakat? Oke. Jadi Bapak ingin bertanya, sebenarnya tuh apa penyebab kalian merasa kurang percaya diri dengan teman? Apa yang membuat kalian itu tidak percaya diri dengan teman? Padahal itu kan teman kalian sendiri gitu. Karena teman-teman itu dengan gaya hidup yang lebih glamor daripada teman-teman yang lainnya, itu yang membuat tidak percaya diri dalam berteman. Kemudian yang membuat Anda itu kan tidak percaya diri dengan teman Anda itu kan karena mereka gaya hidupnya lebih mewah seperti itu, sedangkan Anda biasa saja seperti itu kan. Berarti masalah yang Anda permasalahkan di perbedaan itu kan. Iya. Yang lain mungkin ada? Mungkin kalau saya melihat teman-teman saya itu lebih keren, lebih wah gitu daripada saya dalam hal akademik maupun kayak bakat gitu. Jadi saya ngerasa saya cuma seperti ini, jadi nggak pede gitu. Baik. Lalu Mbak Indah itu merasa nggak ada dampak dari hal yang Mbak Indah itu lakukan karena kurang percaya diri kepada teman yang tadi Mbak Indah merasa, oh dia lebih wah, terus Mbak Indah itu merasa gimana? Saya merasa lebih menutup diri dan saya nggak mau nunjukin bakat saya gitu loh. Kalau Mbak Via tadi? Teman-teman saya itu lebih glamor gitu. Iya, maksudnya Mbak Via itu merasa gimana gitu? Saya merasa paling rendah gitu Pak di saat berteman, karena dia itu kan menunjukkan penampilannya itu yang mewah-mewah sekali gitu, gaya hidupnya yang sangat hedon. Apa yang lain relate dengan yang disampaikan teman-temannya? Iya. Sekarang Bapak ingin bertanya, tadi kan merasa Mbak Ina tadi merasa takut kan untuk mengekspresikan bakatnya gitu. Terus Mbak Via merasa paling rendah di mereka yang paling kaya. Merasa berarti Merasa pas-pasan. Baik, Bapak ingin bertanya kepada kalian ya, satu-satu jawab. Jika angka 1 itu kalian merasa sangat kurang percaya diri kepada teman kalian, dan angka 10 itu kalian merasa sangat percaya diri, kalian berada di posisi berapa? Silahkan jawab satu-satu. Mungkin dari Mbak Via dulu. Saya di angka 7. Angka 7. Terus? Saya di angka 6. Di angka 6. Lanjut. Kalau saya di angka 4.
angka 4 ya Pak. Silakan Mbak Wawa. Kalau saya mungkin di angka 2. Saya di angka 5. Bapak ingin bertanya dulu dari Mbak Tia ya. Mbak Tia tadi bilang bahwa rasa percaya dirinya kepada teman-temannya itu berada di angka 5. Ya. Mengapa demikian Mbak? Karena mungkin di angka 5 itu termasuknya tengah-tengah ya Pak. Iya. Jadi saya di angka 5 itu saya merasa kadang percaya diri, kadang enggak. Karena saya itu di lingkungan dengan hal yang udah saya lakukan, itu tadi saya kayak menarik perhatian orang-orang. Nah itu saya kadang maju mundur Pak, rasa percaya diri saya seperti itu. Kalau Mbak Wawa tadi bilang rasa percaya dirinya di angka 2. Berarti itu termasuk sangat tidak percaya diri. Kenapa demikian Mbak? Kalau saya sendiri berada di angka 2 karena ya memang sangat-sangat merasa tidak percaya diri untuk bergaul dan berteman dengan teman-teman, yaitu tadi Pak, karena mungkin takut dibully atau dicaci maki ketika saya mencoba untuk mendekatkan diri sama mereka gitu. Bentar, saya ingin bertanya kepada Mbak Wawa. Berarti tadi Mbak Wawa bilang takut dibully. Berarti ada Mbak Wawa, rasa kepercayaan diri Mbak Wawa itu menurun akibat pernah. Iya, pernah mengalami. Nah, seperti itu. Lanjut kepada Mbak Via. Mbak Via bilang rasa kepercayaan diri Mbak Via itu diangkat. Karena saya itu cuman malu di depan umum saja untuk berbicara dan takut salah dan kadang tuh nggak pede untuk memberi pendapat ke orang lain gitu Pak. Baik. Selanjutnya Mbak Dinda mungkin. Kalau saya di angka 6 karena kadang merasa kepercayaan diri saya kurang, terus kadang juga pas-pasan. Lanjut Mbak Indah. Kalau saya sendiri kan itu di angka 4 ya. Jadi 4 itu menunjukkan kalau saya itu kadang percaya diri, kadang enggak, tapi lebih dominan ke enggak percaya dirinya. Baik. Dari yang disampaikan sama teman-teman tadi ya, berarti kan selain Mbak Wawa, berarti rasa percaya diri itu kan masih ada, cuman kadang ada, kadang tidak, kadang merasa kurang tidak percaya diri seperti itu. Kemudian dengan Mbak Wawa tadi, mungkin kita akan lebih fokus kepada Mbak Wawa ya, karena rasa kurang percaya dirinya di angka 2 yang itu berarti sangat tidak percaya diri. Jadi Mbak Wawa tadi bilang rasa kurang percaya dirinya itu diakibatkan karena ada mungkin kita kan akan fokus lebih ke Mbak Wawa karena tadi Mbak Wawa bilang rasa kepercayaan dirinya berada di angka 2 yang itu berarti sangat tidak percaya diri ya. Mbak Wawa tadi bilang bahwa rasa kepercayaan dirinya itu diakibatkan karena tindakan yang dilakukan oleh temannya seperti itu. Jadi mungkin dari itu dilihat dari sisi sosialnya ya. Kalau dari diri Mbak Wawa sendiri itu hal apa yang membuat Mbak Wawa tidak percaya diri tadi? Kalau dari saya sendiri, hal yang membuat tidak percaya diri untuk hal itu tadi adalah ya yang pertama adalah ketakutan, terlalu besar ketakutannya untuk Berarti rasa takut yang terlalu besar yang membuat Mbak Wawa juga sampai sekarang itu takut untuk menjalin hubungan dengan teman itu ya. Iya. Kalau dilihat dari sisi di rumah atau di lingkungan keluarga, Mbak Wawa sendiri bagaimana? Kalau di rumah saya itu sering nggak dipercaya sama orang rumah. Bahasa Jawanya mungkin dipaido, bahasa Indonesianya ya kurang lebih dipaido gitulah sama orang rumah, diremehkan, nggak pernah diapresiasi tentang semuanya. Jadi saya tuh ngerasa kurang percaya diri aja, ngerasa orang rumah aja ngeremehin aku apalagi temen-temenku gitu loh. Baik. Baik Pak, jadi pada kali ini Bapak pada konseling kelompok kali ini Bapak akan menggunakan teknik yaitu teknik modeling untuk kalian. Teknik modeling itu apa? Jadi nanti kalian akan melihat video yang akan Bapak tampilkan mengenai kepercayaan diri, untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian. Nah, nanti kalian dapat
memahami, dapat menyimpulkan apa sih hal yang baik di dalam video itu yang dapat kalian terapkan dalam hidup kalian seperti itu. Bapak akan tayangkan video terlebih dahulu. Baik, itu tadi videonya. Silahkan yang mau menyimpulkan siapa? Saya dulu Pak. Iya, boleh. Mungkin tadi saya melihat di videonya itu saya bisa mencontoh dari si domba tersebut. Dia kan awalnya dia mempunyai bulu yang bagus tuh. Nah, terus di tengah-tengah dia menjadi domba yang sangat maksudnya kayak kurang enak dipandang. Terus dia mau mendengarkan saran dari si kelinci tersebut. Jadi dia mau menerima masukan dari kelinci tersebut buat dia upgrade dirinya sendiri seperti itu. Baik. Berarti itu tadi berhubungan sama yang Mbak Indah alami ya. Kan Mbak Indah bilang bahwasanya dulu di SMP itu saya berbakat nih di bidang ini, tapi sekarang merasa kok di SMA menurun ya, seperti itu. Terus lanjut. Saya Pak, dari video tersebut saya menyimpulkan bahwasanya ini tadi kan ceritanya dari domba yang bulunya berkilauan, terus tetangganya pada suka sama dia, terus akhirnya dia diculik dan bulunya dibebet habis sama penculiknya, sampai akhirnya dia nggak percaya diri. Terus dia punya seorang temen yaitu kelinci tadi. Nah, dia akhirnya mau untuk mendengarkan kata-kata dari kelinci tersebut bahwa walaupun kamu udah nggak punya bulu, kamu itu masih punya kemampuan lain. Nah, dia akhirnya mau untuk mengupgrade dirinya dengan mendengarkan perkataan kelinci untuk mencoba hal baru, yaitu mencoba untuk melompat-lompat yang tinggi. Nah, itu bisa menjadi keahlian dirinya yang baru gitu. Jadi pada intinya dia mau mengupgrade dirinya dengan mendengarkan perkataan kelinci gitu. Nah, benar banget. Jadi tadi kan dijelaskan sama Mbak Wawa ya, bahwasanya dukungan teman itu sangat apa ya? Sangat mempengaruhi lah. Nah, jadi kalian tuh di sini bisa saling mendukung untuk rasa kekurangan percaya diri kalian. Terus Mbak Wawa tadi juga bilang mengenai video tersebut, dia menyimpulkan bahwasannya dia juga bisa mengembangkan kemampuannya. Nah, ini berhubungan juga sama Mbak Dinda tadi yang merasa nilai akademiknya turun. Nah, ya gimana Mbak? Jadi Mbak Dinda juga bisa mengembangkan hal-hal yang lain di luar akademik gitu, seperti itu. Terus lagi Mbak Wawa merasa bahwasannya dirinya takut akan bersosialisasi. Mungkin Mbak Wawa bisa diubah, jadi Mbak Wawa lebih tadi mengembangkan hal-hal yang ada di diri Mbak Wawa, sehingga bukan Mbak Wawa yang mendekati teman, tapi teman nanti yang akan mendekati Mbak Wawa, seperti itu. Itu juga termasuk itu juga berlaku juga dengan Mbak Via ya. Mbak Via kan merasa kalau di depan umum takut. Jadi semoga dengan menonton video yang ini tadi dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri Mbak Via. Dengan mencoba dulu lah, jangan takut mencoba tadi, seperti itu. Kan Bapak sudah sampaikan ya, Bapak ingin bertanya kepada kalian nih, apa yang dapat kalian simpulkan untuk membangun kepercayaan diri kalian? Hal apa yang akan kalian lakukan seperti itu? Dari siapa dulu? Silakan. Kalau menurut saya mungkin lebih ingin mencoba hal baru dan lebih mencoba mendengarkan masukan dari teman. Ya, bagus banget. Semoga itu bisa terlaksana ya Mbak, bisa diimplementasikan seperti itu. Baik Pak. Lanjut Mbak Indah, silakan. Mungkin kalau saya akan lebih memberanikan diri untuk nunjukin bakat saya ke teman-teman. Seperti itu. Lanjut. Mungkin kalau saya akan belajar lebih giat untuk tidak malu di depan umum dan mendengarkan nasihat dari orang sekitar.
Mungkin kalau saya sendiri, saya akan meningkatkan prestasi-prestasi saya agar bukan saya mendekati teman-teman, tapi teman-teman yang mendekati saya karena prestasi saya. Mungkin kalau saya bisa bersosialisasi kembali dengan teman-teman yang lain dengan cara yang lebih baik atau tidak dengan cara yang salah yang sudah saya lakukan sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Nah, semoga kalian ingat dengan apa yang kalian sampaikan ini, ditanam di otak kalian gitu hal itu. Jadi setiap kalian merasa kurang percaya diri, kalian teringat akan hal itu. Berarti Bapak di sini mencoba memberikan implementasi contoh ya, dari penerapan di kehidupan kita, di kehidupan di sekolah ya. Jadi contohnya tuh kayak seperti ketika kan Mbak Via tadi bilang ingin mencoba berani di depan umum. Mungkin bisa dicoba dulu dari di sini, kan dari di sini Mbak Via sudah berani nih bicara, itu sudah peningkatan sebenarnya. Terus nantinya mungkin Mbak Via juga mulai ikut organisasi, bisa bakalan juga meningkatkan kepercayaan diri Mbak Via dalam hal public speaking. Terus hal lainnya seperti ketika ada kegiatan-kegiatan di sekolah, kalian bisa ikut tuh untuk mengeksplorasi kemampuan diri kalian, untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian, seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Untuk sesi kali ini mungkin dicukupkan terlebih dahulu. Kita adakan pertemuan lagi kapan? Minggu depan? Iya, Pak, minggu depan. Berarti kita minggu depan ketemu lagi dengan Bapak. Kemudian sebelumnya Bapak ingin tahu nih, gimana sih perasaan kalian mengikuti konseling kelompok pada siang hari ini? Sudah lega, Pak. Sudah menerima solusi yang bagus. Baik, semoga yang Bapak lakukan pada siang hari ini dapat kalian terapkan. Mungkin itu dari Bapak. Bapak akhiri konseling kelompok pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian, atas waktu kalian sudah mau datang pada konseling kelompok pada siang hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.